Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Sebelum masuk ke dalam pembahasan materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, ada saya sendiri, Vidya Ayu Novitasari. Saya Tesalonika Utagal. Saya Nurul Hidayati. Hari ini kami akan menjelaskan materi tentang karakteristik perjuangan setelah tahun 1908. Selengkapnya ada di video setelah ini ya. Yang pertama, ada perjuangan bangsa Indonesia setelah tahun 1908. Tahun 1908 adalah titik permulaan bangkitnya kesadaran nasional. Pada tahun itu, lahirlah organisasi pergerakan nasional yang pertama yang kemudian disusul oleh organisasi-organisasi lainnya. Dengan demikian, perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan itu telah memasuki tahap baru, yang lain sifatnya dengan perjuangan masa sebelumnya. Setelah tahun 1908 atau yang dikenal sebagai masa pergerakan nasional, bangsa Indonesia tidak lagi berjuang menggunakan senjata tradisional dan bersifat kedaerahan, tapi berjuang menggunakan organisasi yang bersifat modern. Karena perlawanan yang dilakukan dulu selalu gagal dan dapat diberantas penjajah. Belajar dari pengalaman kegagalan perlawanan masa lalu, akhirnya bentuk perjuangan diubah melalui organisasi dan diplomasi, di mana organisasi-organisasi yang dibentuk itu dipimpin para tokoh terpelajar. Dengan perjuangan tersebut mampu menyatukan jiwa dan raga untuk melawan serta mengusir penjajah. Sifat perjuangan bangsa Indonesia melawan kolonialisme setelah tahun 1908. Sifat perjuangan bangsa Indonesia melawan kolonialisme setelah tahun 1908 yaitu: 1. Organisasi yang dibentuk bersifat modern. Perjuangan diatur dan dikendalikan oleh organisasi modern sebagai wadah dan alat perjuangan. Yang kedua, lebih terarah atau terorganisasi. Yang ketiga, bersifat nasional atau tidak kedaerahan, artinya telah terjadi kerjasama antar daerah di Indonesia. Yang keempat, dipelopori oleh kaum terpelajar. Yang kelima, tidak tergantung pada seorang pemimpin. Yang keenam, memiliki visi yang jelas Indonesia merdeka. Sebelum tahun 1908, rakyat melawan Belanda untuk terbebas dari kekejaman Belanda yang mereka rasakan pada saat itu. Namun setelah tahun 1908, rakyat Indonesia berjuang keras melawan Belanda mempunyai satu tujuan, yaitu kemerdekaan Indonesia. Dengan menggunakan cara-cara modern seperti media massa, perundingan, lobi, dan mogok. Yang kedelapan, memiliki organisasi yang memungkinkan adanya kaderisasi. Karena sudah banyaknya kaum terpelajar, mereka membentuk organisasi pergerakan yang memungkinkan adanya anggota pendukung untuk bersatu melawan Belanda dan meninggalkan pengaruh dan pemimpin karismatis. Dengan menggunakan cara-cara modern seperti media massa, perundingan, lobi, dan mogok. Yang kedelapan, memiliki organisasi yang memungkinkan adanya kaderisasi. Karena sudah banyaknya kaum terpelajar, mereka membentuk organisasi pergerakan yang memungkinkan adanya anggota pendukung untuk bersatu melawan Belanda dan meninggalkan pengaruh dan pemimpin karismatis. Selanjutnya, faktor yang mendorong lahirnya pergerakan kebangsaan dalam masyarakat pribumi Indonesia. Faktor internal. Yang pertama, munculnya kalangan terpelajar dari hasil pendidikan modern akibat dari politik etis. Para kalangan terpelajar ini kemudian memimpin pergerakan nasional. Yang kedua, adanya penderitaan rakyat yang berkepanjangan akibat penjajahan. Yang ketiga, adanya kenangan kejayaan masa lalu seperti zaman kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Yang kelima, tindakan semena-mena penjajah Belanda seperti kebijakan tanam paksa yang memberatkan petani. Yang keenam, adanya rasa senasib sepenanggungan sebagai akibat penjajahan Belanda. Yang ketujuh, berkembangnya organisasi modern seperti Budi Utomo dan Perhimpunan Indonesia. Yang kedelapan, adanya bahasa Melayu yang digunakan sebagai bahasa penghantar antar suku bangsa yang berbeda, yang kemudian dibakukan sebagai bahasa Indonesia. Selanjutnya, faktor eksternal. Yang pertama, bangkitnya nasionalisme India yang ditandai dengan berdirinya Partai Kongres yang menginginkan pemerintahan sendiri dan kemudian kemerdekaan India, serta perjuangan dari Mahatma Gandhi. Yang kedua, masuknya ide, konsep, wacana,
atau ideologi dari Barat seperti nasionalisme, demokrasi, hak-hak asasi manusia, feminisme atau perjuangan emansipasi wanita, dan lain-lain ikut menumbuhkan kemandirian dan kesadaran berbangsa. Yang ketiga, peperangan yang terjadi antara Jepang dan Rusia pada tahun 1904 sampai 1905 di Selat Tsushima yang dimenangkan oleh pihak Jepang. Kemenangan Jepang telah membangkitkan rasa percaya diri dan kesadaran bangsa-bangsa berkulit warna atau bangsa-bangsa Asia bahwa mereka dapat mengalahkan bangsa-bangsa berkulit putih atau bangsa-bangsa Eropa. Dengan kata lain, kemenangan Jepang atas Rusia telah meruntuhkan mitos superiority of white atau yang artinya keunggulan ras kulit putih. Yang keempat, bangkitnya gerakan nasionalisme Mesir dan Turki, terutama keberhasilan Mustafa Kemal Pasha dalam mengalahkan Yunani di tahun 1921 dan mendirikan Republik Turki yang modern. Yang keempat, ada perubahan cara perjuangan bangsa Indonesia sebelum dan sesudah tahun 1908. Dengan didirikannya organisasi-organisasi pergerakan nasional menandai perubahan cara perjuangan kemerdekaan Indonesia, yaitu sebelum tahun 1908, perjuangan melawan penjajah dilakukan dengan perlawanan fisik. Perjuangan bersifat kedaerahan dan hanya dilakukan di beberapa wilayah, serta perjuangan dipimpin tokoh daerah seperti raja dan bangsawan. Sedangkan sesudah tahun 1908, perjuangan dilakukan dengan pergerakan politik dan non-fisik melalui organisasi modern. Perjuangan bersifat nasional dengan tujuan kemerdekaan Indonesia, serta perjuangan dipimpin kalangan cerdik cendekia yang memiliki latar belakang pendidikan modern. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam isi materi kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.